Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firansyah dari Prodi Sejarah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat umur, lebih-lebih nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil makalah dari saya dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita keluar dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Yang terhormat Ayahanda Bapak Zedi Muttaqin, Magister Pendidikan. Langsung saja saya akan masuk pada pembahasan. Poin A. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Ranus Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Ada 3 orang pembicara, yakni Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Ada beberapa dasar negara yang diusulkan oleh Supomo. Yang pertama, peraturan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang terakhir keadilan rakyat. Dan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Dan ada juga dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada poin B. Proses perumusan Pancasila setelah pidato Soekarno. Setelah Soekarno berpidato mengajukan usul tentang dasar-dasar negara, pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama berakhir. Hari itu juga Ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang kedua BPUPKI, dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila. Rumusan Pancasila atau Panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta. Ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa itu ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, sehari sebelum peristiwa itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi yang pertama, pada pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan yang terakhir direncanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 di Indonesia 1945 Indonesia dikemerdekakan. Terus kita masuk kepada poin C. Pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-Undang Dasar untuk negara Indonesia Merdeka. Undang-Undang Dasar negara tersebut Muhammad Hatta menerima Nishijima pembentuk Laksamana Maeda atau Angkatan Laut Jepang yang mempertahankan bahwa ada pesan terkait dengan Indonesia Merdeka. Pesan menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut bahwa pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI. Esok hari, pada tanggal 18 Agustus 1945. Tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara. Globalisasi dan krisis moralitas. Revolusi di Indonesia saat ini, yakni industri 5.0 telah membawa angin perubahan dalam tatanan peradaban dunia. Dinamika antara lokal dan global dalam suatu negara menjadi samar, bahkan saling mendominasi satu sama lain untuk mendapatkan atensi masyarakat. Pancasila dan agama. Nah, Pancasila dan agama.
Negara ini sejak awal terdiri dari perbedaan suku, ras, dan agama, dan dalam sejarah Pancasila, perbedaan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler telah dicatat sebagai penentu arah bangsa Indonesia. Kontroversi muncul kembali pada awal reformasi pada tahun 1998 sampai 2002. Demikian presentasi singkat dari saya. Apabila ada perkataan yang salah atau ada materi atau ada pengungkapan materi yang saya bahas tadi, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.